begitu. Kalau misalnya ada yang kesurupan, supaya setannya lari, bacakan adzan di telinga kanannya, bacakan iqamah di telinga kirinya. Sama dengan bayi baru lahir, disunahkan membaca adzan di telinga kanannya dan disunahkan iqamah di telinga kirinya. Kenapa? Supaya tidak diganggu oleh Ummu Sibyan. Apa itu Ummu Sibyan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib sekaligus nanti isya Masjid As-Salam yang dirahmati Allah. Bagaimana Ibu puasanya kemarin? Penuh? Alhamdulillah penuh. Yang masih produktif biasanya berkurang 3 hari atau 7 hari biasanya. Yang bapak-bapak tidak ada yang produktif, jadi jangan sampai ngutang, kecuali sakit atau dalam perjalanan. Kalau ibu bapak punya hutang puasa, maka wajib membayarnya sebelum puasa yang akan datang. Kalau nanti tidak terbayar sebelum puasa yang akan datang, puasa yang akan datang sudah lewat, maka nanti akan mendapat 2. Pertama, wajib membayarnya dengan puasa. Yang kedua, mendapat denda, namanya fidyah. 1 hari memberi makan 1 orang miskin. Kalau nanti kita membayarnya sudah lewat 1 Ramadan besok, artinya Ramadan besok sudah datang belum kebayar juga, maka saat itu kita membayarnya double. Pertama membayar dengan puasa, yang kedua ditambah dengan fidyah. Begitu kata Ibnu Abbas di dalam sebuah riwayat. Oleh karena itu yang punya hutang segera bayar. Dan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka orang yang berpuasa pada saat itu sama dengan kasaumid dahri, sama dengan puasa selama 1 tahun. Artinya 1 Ramadan ditambah Syawal sebanyak 6 hari. Lalu ada pertanyaan, 6 hari itu berturut-turut atau selang-seling? Yang paling afdal adalah berturut-turut, yang paling afdal. Lalu gimana kalau selang-seling? Juga boleh, tapi ini sudah di akhir Syawal, jadi tidak terkejar lagi yang belum puasa. Yang pengen puasa Syawal dan tahun ini belum mendapatkan, saya doakan nanti bisa berpuasa Syawal di tahun berikutnya. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah pengajian kita perdana di bulan Syawal akhir ini, karena selama Syawal dan akhir Ramadan kemarin kita stop sementara karena ada ibadah lain yang lebih mendesak dan lebih daripada pengajian ini. Sekarang alhamdulillah Allah berikan kesempatan kembali kita menuntut ilmu, kita thalabul ilmi. Karena yang seperti inilah yang akan memudahkan kita nanti ketika mendapat pertanyaan-pertanyaan dari malaikat munkar dan nangkir. Jadi asal kita mau ngaji saja, karena ngaji itu sesungguhnya adalah bukan hanya sekedar menambah ilmu, tetapi ngaji ini seperti ini sebetulnya adalah untuk membersihkan hati, untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena kita sedang mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah khawatir seperti ini malaikat
pada memintakan ampun atas dosa-dosa kita, walaupun kita kemarin sudah dimohonkan ampun dan kita telah memohon ampun kepada Allah selama 1 Ramadan kemarin, dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya itu nanti akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, baik, pada materi Tuhfatul Murid ala Jauharit Tauhid, ilmu tauhid yang kita pelajari kemarin, telah kita bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan kita yang kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu akan menjadi sempurna. Kita bekerja mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan kita itu akan menjadi sempurna. Sempurna di pekerjaannya dan sempurna di pahalanya. Maka kemarin sudah disampaikan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Perbuatan atau pekerjaan yang penting, dipandang penting oleh syariat, tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu terputus. Artinya perbuatan itu tidak sempurna. Walaupun zahirnya sempurna, kasat matanya sempurna, tapi di dalamnya tidak sempurna. Di sisi Allah tidak sempurna. Di sisi manusia mungkin sempurna, tapi di sisi Allah tidak sempurna kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu pertanyaannya, apakah setiap pekerjaan itu harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Maksudnya disunahkan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Tidak. Tidak seluruh pekerjaan itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim selama pekerjaan itu adalah pekerjaan yang haram atau pekerjaan yang makruh. Pekerjaan yang haram lidzatihi, barangnya yang kita lakukan itu haram, maka tidak boleh diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memaksa ngawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka membaca Bismillahirrahmanirrahim menjadi dosa yang sangat besar. Umpamanya pergi ke pucuk pengen berzina, terus pengen selamat, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka bismillahnya itu menjadi dosa besar seperti perbuatan zinanya. Tetapi ketika seseorang itu melakukan haram tapi bukan lidzatihi, haramnya itu lil aridi. Seperti apa haram lil aridi itu? Seperti begini, kita pengen sholat, kemudian nggak ada air, lalu kita mencuri air, maka pada saat kita berwudu dengan mencuri air itu tetap disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mencurinya yang haram, bukan wudunya yang haram. Kalau tadi berzina, tadi zinanya yang haram, jadi keseluruhannya menjadi haram. Contoh lagi kemarin sudah disampaikan tuh makruhun lidzatihi, makruh zatnya. Makruh zatnya itu juga ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim menjadi makruh. Contohnya kemarin itu sudah disampaikan ketika melihat kemaluan istri atau kemaluan suami, itu dijelaskan oleh Syekh Ali Jum'ah. Dalam catatannya, kalau Imam Baijuri cuman menyebutkan kemaluan istrinya tanpa keperluan, tanpa hajat, maka hukumnya makruh. Tetapi ketika makan jengkol, jengkolnya makruh, makannya mubah, maka ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim tadi tetap mendapat pahala pada saat kita makan, walaupun jengkol yang kita makan, gulainya gulai jengkol, sambelnya sambel pete, lalapnya kabau, bismillah tetap dapat pahala walaupun semuanya barang-barang makruh.
Kenapa? Karena makruhnya itu karena baunya itu. Kalau baunya itu sudah nggak ada, hilang makruhnya. Oleh karena itu, bismillah tidak ditempatkan di seluruh pekerjaan, tapi ditempatkan di beberapa pekerjaan yang pekerjaan itu hukumnya adalah tidak haram. Ketika haram tidak boleh. Atau pekerjaan itu, perbuatan itu memang tidak disyariatkan untuk diawali dengan bismillah. Maka ketika pekerjaan kita itu memang tidak diawali dengan bismillah, maka kita tidak boleh mengawalinya dengan bismillah. Apa contohnya? Sholat. Ketika kita sholat, maka kita tidak boleh mengawali sholat itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagaimana mengawali sholat itu? Sudah disyariatkan mengawali sholat itu dengan takbiratul ihram, diawali dengan niat bareng dengan takbiratul ihram. Kita nggak boleh, misalnya kita sebelum sholat kita berbunyi begini, usalli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allah. Pada saat itu kita baru mulai sholat namanya Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Umpamanya begitu, maka yang seperti itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena memang sholat tidak disyariatkan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, tetapi disyariatkan diawali dengan takbiratul ihram. Dan pada saat kita sudah takbiratul ihram itu, maka seluruh perbuatan kita menjadi tidak boleh kecuali perbuatan di dalam sholat. Ngomong nggak boleh, apalagi makan nggak boleh, bergerak kanan kiri nggak boleh. Jadi semua yang tadi dibolehkan menjadi tidak boleh sampai ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru boleh kita melakukan seperti sebelumnya. Itu memang disyariatkan seperti itu di dalam sholat. Nah, ada lagi yang tidak boleh diawali dengan bismillah. Apa itu? Az-zikrul mahdzum, zikir murni. Zikir murni itu tidak diawali dengan bismillah. Contoh ketika kita mau berzikir, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita enggak boleh bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Enggak boleh seperti itu. Ini zikir murni, tidak perlu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu bukan zikir murni. Al-Quran ini juga zikir. Siapa yang membaca Al-Quran berarti dia berzikir kepada Allah. Tetapi di dalam Al-Quran tidak semua isi Al-Quran itu adalah zikir. Tidak semuanya. Karena di dalam Al-Quran itu ada akhbar, ada kisah-kisah, ada berita-berita tentang nabi-nabi terdahulu. Ini tidak zikir namanya. Makanya maksudnya ini tidak zikir murni. Membaca Al-Quran tidak zikir murni. Oleh karena itu ketika kita membaca Al-Quran, kita mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ketika Bapak Ibu pergi ke masjid, disunahkan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada tempat-tempat untuk membaca bismillah, ada saat-saat untuk membaca bismillah, pun pula ada saat-saat kita tidak diperlukan untuk membaca bismillah. Dan bahkan kita sama sekali tidak boleh membaca bismillah pada saat-saat tertentu itu. Tetapi saat yang tidak boleh itu sesungguhnya barangnya itu sendiri kita tidak boleh melakukan. Oleh karena itu barangnya saja tidak boleh kita lakukan, apalagi bismillahnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan. Hadis yang menyampaikan tentang bismillah itu adalah ada dua. Yang pertama, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Riwayat kedua fahuwa ajdam. Riwayat ketiga bahwa aqta.
Hadis yang keduanya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil hamdillahi fahuwa abtar. Riwayat kedua fahuwa ajdam. Riwayat ketiga fahuwa aqta. Ada dua hadis. Jadi semua perbuatan yang diawali dengan bismillah, semua perbuatan yang diawali dengan alhamdulillah, ketika tidak diawali dengan kalimat itu, maka perbuatan itu tidak sempurna. Lalu Imam Baijuri menyampaikan, fa'in kulta, apabila Anda berpendapat bainal khabarainil madhkuraini ta'arudun, antara dua hadis tadi itu kan bertentangan. Masa ada awalan dua? Yang pertama diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fawa abtar. Kalau ada perbuatan tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu tidak sempurna. Yang kedua, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil hamdillahi atau bil hamdalati fawa abtar. Perbuatan yang ketika tidak diawali dengan alhamdulillah maka terputus. Ini berarti ada dua hadis yang bertentangan. Yang pertama bismillah, yang kedua alhamdulillah. Ini kok bertentangan? Fa kaifa yumkinul amalu bihima? Kalau ada dua hadis yang bertentangan seperti ini, bagaimana cara mengamalkannya? Yang satu katanya perbuatan itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang satu lagi diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan bertentangan. Masa ada dua hadis yang seperti ini, bagaimana cara mengamalkannya? Kalau seperti itu, Imam Baijuri menjelaskan, kultu, maka aku jawab, ujibu an dzalika bi ajwibatin asyuruha. Aku jawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jawaban yang sudah masyhur, jawaban-jawaban yang sudah terkenal. Bagaimana jawaban yang sudah masyhur terhadap dua hadis yang bertentangan tadi? Perkara yang tidak diawali dengan bismillah dan perkara yang tidak diawali dengan alhamdulillah. Yang satu bismillah, yang satu alhamdulillah. Bagaimana? Annal ibtida'a naw'an. Beliau menyampaikan yang namanya ibtida, permulaan itu ada dua macam. Ada dua macam permulaan. Ibtida itu ada dua macam. Hakikiyun, yang pertama adalah hakikiyun, ibtida hakiki atau permulaan yang sebenarnya. Ada permulaan, berarti kalau ada permulaan yang sebenarnya berarti ada permulaan yang tidak sebenarnya. Beliau sampaikan hakikiyun, permulaan atau ibtidak hakiki, permulaan yang sebenarnya. Apa itu permulaan yang sebenarnya? Wa huwa al-ibtida'u bima taqaddama amamal maksudi. Yang disebut dengan ibtidak hakiki itu adalah ibtidak atau permulaan yang berada di depan maksud, di depan kalimat itu, di depan kalimat sebelum mengucapkan kalimat apa-apa, atau di depan maksud. Itu namanya ibtidak hakiki. Walam yasbikhu syai'un, dan belum diawali dengan apa-apa. Contohnya begini, ketika Ustadz Maman menyampaikan sesuatu, sebelum menyampaikan sesuatu, Ustadz Maman menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti ibtidaknya Ustadz Maman dengan salam. Maksudnya adalah sebelum menyampaikan sesuatu mengawalinya dengan salam. Ini namanya ibtidak hakiki. Karena apa? Di depan sesuatu yang kita sampaikan, di depan maksud itu tidak ada kalimat-kalimat lain. Sama dengan ini juga, yang disebut ibtidak hakiki itu adalah ibtidak atau permulaan yang berada di awal maksud dan tidak didahului oleh apapun. Yang kedua, wa idzofiyun, ibtidak tambahan atau ibtidak yang bukan awal tapi tambahan, tapi tetap di awal, cuman tambahan.
Apa itu? Wa huwa al-ibtida'u bima taqaddama amamal maqsudi, yaitu ibtida' yang berada di awal maksud. Wa in sabaqahu syai'un, walaupun sudah didahului oleh sesuatu, didahului dengan bismillahirrahmanirrahim tadi, baru alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti bismillahnya itu adalah hakiki, alhamdulillah itu adalah idhofi. Jadi bismillah itu adalah ibtidak hakiki, memulainya dengan bismillah. Idhofi alhamdulillahirabbil alamin, memulainya juga dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu kedua-duanya adalah ibtidak. Yang pertama hakiki, yang kedua idhofi. Fa bainahumal umumu wal khususul mutlaq. Di antara keduanya itu ada yang umum dan khusus yang mutlak. Lalu bismillah itu bagaimana? Fahumila khabarul basmalati ala nau'il awwali. Beliau menyampaikan kalimat bismillahirrahmanirrahim, kedudukannya di situ diletakkan pada bagian yang pertama. Apa itu? Ibtidaul haqiqiyyu, yaitu permulaan yang sesungguhnya, yang awal, yang hakiki. Wa khabarul hamdalati ala tsani, dan hadis yang menceritakan tentang kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fa huwa abtar, itu diletakkan yang kedua, berarti dia adalah ibtida' idhofi atau tambahan. Jadi kalau seperti itu, fa innama lam yakus lil kitabi wal ijma'i. Kalau yang seperti itu antara ibtida' bismillah dan ibtida' alhamdulillah tidak bertentangan sama sekali, tidak bertentangan. Baik itu menurut Al-Qur'an maupun menurut ijma' ulama. Makanya Al-Qur'an itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baru ar-rahmanirrahim, baru maliki yaumiddin, dan seterusnya. Itu urutannya itu kan, bismillah dulu baru alhamdulillah. Itulah Al-Qur'an diawali seperti itu. Diawali dengan bismillah, kemudian disusul dengan alhamdulillah. Maka alhamdulillah itu adalah sesuai dengan ibtida' idhofi. Maka tidak bertentangan sama sekali di dalam syair yang dibuat, nazam yang dibuat oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma salatihi ala nabiyyin ja'abit tauhidi wa qan khalad dinu anit tauhidi. Jadi diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, hanya bismillahnya tidak masuk kepada nazam, langsung alhamdulillahi dan seterusnya itu tadi. Jadi tidak bertentangan dua hadis tersebut. Hadis pertama kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Hadis kedua kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah fa huwa abtar. Tidak bertentangan sama sekali. Kedua-duanya sesuai dengan Al-Qur'an dan sesuai dengan ijma' para ulama. La yuqalu inna hadzal mu'allafa syi'run 'ala rajihi. La yuqalu, tidak dikatakan inna hadzal mu'allafa, sesungguhnya karangan ini atau kitab yang disusun ini, syi'run adalah syair, 'ala rajihi, yang paling kuat atau yang paling dominan. Tidak dikatakan seperti itu. Tidak dikatakan itu. Inna hadzal muallifa, inna hadzal muallafa. Muallaf itu artinya yang disusun atau yang dikarang. Muallif itu artinya yang mengarang. Beda dengan muallaf qulubuhum, itu beda. Itu muallaf orang baru masuk Islam. Ini beda.
Mu'allafun itu artinya yang disusun atau yang dikarang. Mu'allifun itu isim fa'il, artinya yang mengarang. Maka dikatakan inna hadal mu'allafa, yang dikarang ini syi'run adalah syair ala rajihi menurut pendapat yang kuat. Khilafan tetapi berbeda liman qala bagi orang yang mengatakan innar rajaza laisa syi'ran, rajas itu bukan syair. Dikatakan begitu. Ini kan bentuknya rajas nih. Bentuk syair ini bentuk syair rajas. Jadi syair itu bermacam-macam itu bentuknya, nama-namanya bermacam-macam. Yang di dalam kitab ini bentuknya adalah bentuk rajas. Innar rajaza laisa syi'ran, rajas itu bukan syair. Waqad qalal ulama, dan sungguh para ulama telah berpendapat la yubda'u syi'ru bil basmalati. Syair itu tidak diawali dengan basmalah. Syair itu tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Imam Baijuri menjelaskan li'anna naqula, bahkan kami mengatakan asyiru alladzi la yubda'u bil basmalati huwal muharram. Syair yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu adalah syair yang haram. Ternyata ada syair yang haram, ada syair yang tidak haram. Jadi syair yang tidak haram itu boleh diawali dengan bismillah. Syair yang haram tidak boleh diawali dengan bismillah. Seperti apa syair yang haram itu? Syair yang haram itu adalah syair yang isinya tidak baik. Seperti apa? Kahajwin man la yakhillu hajwahu. Seperti syair yang di dalamnya mengolok-olok orang yang tidak pantas untuk diolok-olok. Apa ada itu? Ada. Dulu zaman Rasulullah itu orang-orang kafir Quraisy itu membuat syair mengolok-olok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seperti itu syairnya saja sudah haram, apalagi diawali dengan bismillah, tambah haram lagi. Apalagi au makruhun atau awil makruhu, asyi'rul makruhu, syair yang hukumnya makruh. Syair yang hukumnya makruh itu juga tidak boleh diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa syair yang makruh itu? Kata ghazuli fi ghairi muayyanin. Seperti syair yang isinya itu memuji-muji lekuk-lekuk tubuh wanita. Itu makruh. Isinya apa? Bahasa kasarnya itu isinya mesum gitu, kira-kira begitu. Jadi kalau syair itu isinya yang seperti itu hukumnya makruh, dan makruh juga diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka dikatakan kata ghazuli fi ghairi muayyanin, seperti syair yang mensifati lekuk tubuh wanita yang tidak tentu awal dan ujungnya. Yang seperti itu makruh hukumnya. Lalu bagaimana kalau ini kan syairnya ini berkaitan dengan ilmu nih, yang dibuat oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani berkaitan dengan ilmu tauhid. Wa amma ma yata'allaqu bil ulumi, adapun syair yang berkaitan dengan ilmu, kahadil manzumati, seperti nazam ini, nazam tadi, alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma'salati, dan seterusnya seperti ini. Fayubda'u bil basmalati ittifaqan. Ulama sepakat syair yang seperti itu harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya sunnah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa innama lam ya'ti bihan nadman, tapi ada syair yang bismillahnya itu yang seperti tadi tidak masuk ke dalam nazam. Kan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahi ala silati, tidak masuk ke dalam nazam. Apa ada bismillah yang masuk ke dalam nazam? Ada. Tetapi kalau bismillahirrahmanirrahim secara sempurna masuk ke dalam nazam, itu tidak boleh.
Bismillahirrahmanirrahim sempurna masuk ke dalam syair atau syair, itu tidak boleh. Kenapa? Takut nanti akan merusak maknanya. Karena namanya syair itu ngikuti aturan-aturan. Dalam bahasa Indonesianya itu puisi. Puisi itu kan ngikuti aturan-aturan. Kalau belakangnya an, berikutnya an kan gitu kan. Kalau belakangnya i semua gitu. Umpamanya gini, ada orang biasa yang digunakan oleh orang-orang yang menyampaikan pantun dan harinya sudah siang, itu biasanya berbunyi begini umpamanya, batang pisang dibalut akar, kan kar ya, harilah siang perut lah lapar, kan kan seperti itu. Jadi kan tuntutannya sama seperti itu di ujungnya. Oleh karena itu Bismillahirrahmanirrahim tidak boleh sempurna dimasukkan ke dalam syair. Fa inna ma lam ya'ti bihan nadman. Bismillahirrahmanirrahim itu tidak masuk ke dalam syair, ke dalam nadam itu secara sempurna, kama fa'ala Syatibi, seperti yang dilakukan oleh Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi membuat nadam tapi bismillahnya tidak sempurna sampai akhir. Seperti yang beliau sampaikan, bada'tu bi bismillahi fin nadmi awwala. Itu kan kalau yang latihan seni baca Al-Quran ini kan digunakan itu sebagai rumusnya. Cuman saya nggak begitu ahli. Ini kan biasanya dalam bentuk lagu bayati nih. Bada'tu bi bismillahi fin nadmi awwala. Ya kayak gitu. Cuman saya nggak ahlinya, jadi kurang pintar yang seperti itu. Nah, ini bismillahnya dimasukkan tapi tidak sempurna. Li'annahu khilaful ula, karena kalau yang seperti itu bertentangan dengan yang pertama. Yang pertama yaitu yang haram tadi, bukan yang itu. Ini yang pertama tadi, syair atau nadam yang haram itu tidak boleh diawali dengan bismillah. Yang di sini tidak apa-apa karena berbeda, isinya tidak tentang barang-barang yang haram. Yang jelas adalah ketika syair menceritakan tentang barang-barang haram tidak boleh diawali dengan bismillah. Seperti yang berkaitan dengan ilmu tauhid ini, maka syairnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Seluruh ulama sepakat karena isinya adalah ilmu, bukan isinya barang haram apalagi barang makruh. Jadi sepakat ulama mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Barangkali itu saja dulu. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Mana yang didulukan gitu? Iya. Tadi di dalam hadis yang telah saya sampaikan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Itu hadis yang pertama. Hadis kedua, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa ajdam. Yang ketiga, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta. Semua perkara baik menurut syariat, perkara penting menurut syariat tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu abtar artinya putus, ajdam artinya berpenyakit, aqta juga artinya putus. Abtar potel, ajdam berpenyakit judam, aqta putus. Artinya ketiga-tiganya itu tidak enak. Barang kalau putus berarti tidak sempurna. Barang kalau potel berarti tidak sempurna. Barang kalau patah berarti tidak sempurna. Jadi perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim
maka walaupun secara kasat mata barang itu sempurna, tetapi sesungguhnya tidak sempurna. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan itu adalah ketika kita memulai sesuatu, tentu kita menggunakan ibtidak hakiki. Ibtidak hakiki itu adalah permulaan yang sesungguhnya. Sementara alhamdulillahirabbil alamin itu adalah ibtidak idhofi, ibtidak tambahan. Maka ketika kita melakukan sesuatu, maka disunahkan untuk mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak mengawali dengan ibtidak idhofi alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi kedua-duanya boleh dilakukan pada saat ketika menyusun sebuah karya, kitab umpamanya. Tapi kalau perbuatan boleh bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian langsung melakukan perbuatan itu. Atau bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita melakukan perbuatan seumpamanya makan atau minum. Setelah selesai baru kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin ada bertanya, kalau lupa gimana? Ya, namanya lupa semuanya, jangankan yang sunnah, yang wajib saja kalau lupa ya nggak jadi masalah. Umpamanya puasa kok lupa kalau puasa lalu minum, saking panasnya hari itu minum sampai 3,5 gelas. Udah 3,5 gelas mau habis baru ingat, ya Allah puasa. Itu tidak batal puasanya, namanya juga lupa. Jadi ketika kita lupa, ternyata di akhir kita ingat, baru kita sebut bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ini kita mau makan nih, lupa, di akhir makan tinggal sesuap baru ingat, oh iya tadi belum bismillah, maka nyebut bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Jadi dengan menyebut nama Allah di awal perbuatan makan dan di akhir perbuatan makan. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu kalau tadi kita makan. Kalau kita minum, tadi sudah ingat tadi itu bismillahirrahmanirrahim, minum. Terus lagi, tambah lagi, sampai 3,5 gelas baru ingat. Yang seperti itu kita tetap nyebut alhamdulillah karena dikasih nikmat oleh Allah. Kalau ada orang puasa lupa, berarti Allah sedang ngasih makan kita. Jangan disia-siakan. Tapi kalau ingat, itu artinya Allah disuruh Allah menghentikan nikmatnya itu, jangan diteruskan. Ketika kita lupa, berarti Allah memberikan nikmat makan kepada kita, nikmat minum kepada kita. Tapi ketika kita ingat, artinya Allah nyuruh berhenti, jangan diteruskan. Maka setelah itu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah memberikan nikmat kepada kita. Jadi yang paling utama mengawalinya adalah dengan ibtidak hakiki, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Mau nyambung dengan alhamdulillahirrahmanirrahim juga boleh, atau diakhiri perbuatan itu dengan bismillahirrahmanirrahim juga boleh. Begitu. Lalu setiap doa yang kita baca sehari-hari, doa mau makan, doa mau minum, doa mau pergi keluar rumah, doa mau masuk masjid, doa mau keluar masjid, apa harus diawali dengan bismillah gitu kan? Apakah langsung seperti orang mau buang suami istri, apa mandi syaitan jadi syaitan merazakkan, apa pakai bismillah dulu gitu? Oh gitu ya. Ketika kita mau membaca sebuah doa itu, dan bahkan kita diperintahkan tidak hanya mengawali dengan bismillah, tapi kita mengawalinya dengan berlindung kepada Allah dari setan. Makanya ketika kita membaca Al-Quran pun juga tidak hanya diawali dengan bismillah, tapi diawali dengan membaca ta'awudz. Kalau kalian membaca Al-Quran, maka awali baca Al-Quran itu dengan berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka sekurang-kurangnya kita mengawali dengan bismillah, lebih sempurnanya kita mengawali dengan a'udzubillah. Maka ketika kita berdoa setelah sholat itu pun juga disunahkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamid, dan seterusnya. Diawali dengan itu, tidak hanya diawali dengan bismillah, tetapi diawali dengan ta'awudz. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Karena pada saat kita melakukan perbuatan itu, setan selalu merusak kepada kita. Setan itu cuma dua lari dari kita itu. Dia akan terbirit-birit dari kita itu dua. Pertama ketika mendengar azan, itu lari terbirit-birit. Yang kedua ketika mendengar iqamah. Azan artinya panggilan masuk sholat, iqamah artinya sholat akan didirikan. Saat itu setan lari terbirit-birit. Nanti selesai azan datang lagi. Makanya kita disunahkan untuk ta'awudz, berlindung kepada Allah. Jadi begitu, kalau misalnya ada yang kesurupan, supaya setannya lari, bacakan azan di telinga kanannya, bacakan iqamah di telinga kirinya. Sama dengan bayi baru lahir, disunahkan membaca azan di telinga kanannya dan disunahkan iqamah di telinga kirinya. Kenapa? Supaya tidak diganggu oleh Ummu Sibyan. Apa itu Ummu Sibyan? Kuntilanak. Orang Padang nyebut palasik, supaya tidak diganggu seperti itu. Jadi begitu. Jadi masuk WC pakai ta'awudz. Ketika kita mau masuk WC, ini kan belum masuk WC. Jadi bukan pada saat di WC, tetapi sebelum masuk WC. Boleh. Cuman ketika kita mau masuk WC itu kan kita mau membuang kotoran. Ketika kita membuang kotoran itu berbeda ketika kita mau melakukan ibadah yang lain seperti makan, minum, dan seterusnya. Karena ketika kita membuang kotoran itu sesungguhnya tidak perlu niat. Ketika kita mau buang najis tidak perlu niat, langsung dicuci pakai sabun, dibilas 3 kali sampai hilang bau, warna, dan rasanya, sah. Tidak tergantung dengan niat. Lalu niat apa gunanya? Mendapat pahala. Ketika kita mau masuk WC juga kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan salah, mau masuk WC bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibni wa jannibni syaitan bima razaqtana. Jangan begitu. Itu doa mau masuk kamar pengantin baru, bukan doa mau masuk WC. Jangan sampai salah nanti. Jangan sampai mendapatkan doanya. Iya. Cuma itu tadi doanya, apakah harus lebih afdal diawali dengan ta'awudz dengan basmalah atau cukup langsung doanya masuk begitu? Ya, yang lebih afdalnya diawali dengan ta'awudz, basmalah, kemudian membaca, diawali dengan sholawat, kan memuji Allah, kemudian bersolawat, lalu berdoa. Itu yang sempurnanya berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith walhamdulillahirabbil alamin. Baru masuk. Kalau sempat, kalau kebelet gimana? Kalau kebelet, kalau sempat itu. Oh, kalau sudah di ujung mau keluar itu, kayak mana? Iya. Kita sekarang kan menggali ilmu. Jadi ada unek-unek, ada ingin tahu, tanyakan aja. Selagi ada gurunya ya. Jadi artinya segala sesuatu yang berbeda tanyakan saja. Saya pancing supaya ibu bapak bisa ada yang tanyakan gitu. Selagi mumpung ada guru kita, ya kan? Atau ketika ibu-ibu punya masalah di rumah tentang hukum atau tentang apa, silahkan dibawa ke sini walaupun materinya tidak sama dengan ini, nggak apa-apa, boleh.
Ketika nanti bisa saya jawab, saya jawab. Kalau belum bisa saya jawab, nanti akan saya sampaikan. Saya cari dulu jawabannya di kitab. Iya, untuk PR. Ya sesekali kasih saya PR apa sih? Sesekali. Baik, barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.